Aulia Ramadhani dari kelas Sediana, judul ceramah perjalanan perintah sholat. Kepada Kak Aulia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terlihat sangat pergi berlari membawa kapak. Terdengar sih terdengar, tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Mr. Dede dan Mr. Daud serta Dewan Guru sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi ciri bahwa kelak kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu menjadi panutan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj adalah perjalanan malam luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha dalam satu malam. Beliau ditemani oleh malaikat Jibril dengan tunggangan buruk untuk menerima perintah sholat dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Malam itu menjadi malam istimewa karena Nabi menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Hal tersebut menjadi peristiwa bersejarah, bahkan seluruh umat Islam tahu. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan pemuda zaman sekarang tidak tahu hal tersebut karena terlalu sibuk nongkrong, sibuk mabar, sibuk pacaran, dan sebagainya. Sebenarnya, kalau kita tahu sejarah sholat itu, kita tidak akan menganggap sholat itu hal sepele. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Haram Aqsa di Yerusalem. Nabi Muhammad menunggangi sebuah buruk. Ada yang tahu apa itu buruk? Buruk adalah seekor hewan putih yang memiliki sayap dan dapat terbang dengan sangat cepat. Setelah tiba di Palestina, Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil
Aqsa bertemu dengan beberapa nabi dan memimpin sholat berjamaah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit oleh malaikat Jibril. Beliau bertemu dengan para nabi di setiap langitnya. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, dengan Nabi Yunus alaihissalam. Di langit keempat, ada Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, sholat Allah memerintahkan sholat 50 waktu sehari. Namun, saat turun ke langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Muhammad pun kembali ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah. Hal tersebut terjadi berulang-ulang kali hingga akhirnya sholat diringankan menjadi sholat 5 waktu. Setelah menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan menceritakan perjalanannya kepada penduduk Mekah. Namun, penduduk Mekah tidak mempercayainya karena saat mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan lamanya. Sedangkan Nabi Muhammad hanya memerlukan 1 malam. Akhirnya, mereka pun mulai mengucilkan Nabi Muhammad. Lalu, Abu Jahal dan Abu Bakar memanggil orang-orang Quraisy yang sudah pernah pergi ke Yerusalem untuk membuktikan perkataan Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membuka pandangan Nabi Muhammad tentang Palestina, dan Nabi Muhammad pun menjelaskan jalan, rumah-rumah, gedung, gerbang, bahkan warna dari Masjidil Aqsa. Dan hal itu benar adanya. Para orang-orang Quraisy pun mengakuinya. Begitu berat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan sholat. Namun, banyak orang zaman sekarang tidak mau sholat karena terlalu sibuk terhadap dunia, mencari pengakuan orang-orang, sekalinya sholat dimasukkan status. Bahkan, ada orang pacaran sholat berjamaah via video call. Nggak lucu, itu dari mana itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita telah sering melihat banyak pergaulan bebas, zina di mana-mana. Itu karena kita kurang mendeteksi diri kita dengan sholat yang benar. Sholat itu ada ilmunya, ada juga syarat dan rukunnya. Kita tidak boleh STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. Sebenarnya, hal yang paling berbahaya itu ketika kalian meninggalkan sholat tanpa rasa bersalah. Maka dari itu, sholatlah. Walaupun surah yang dibaca cuma Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Maka dari itu, ayo kita pertahankan sholat kita. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Menanam mawar di tengah taman. Bunga mekar sangatlah bersih. Semoga berkesan bagi teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih.